Halo, ketemu lagi di sharing santai hari ini bersama Oza Rangkuti. Bener kan ya, Rangkuti? Benar. Aduh, kopinya apa aja lah. Yang dingin aja, yang dingin. Iya. Panas banget nih soalnya, Mat. Gue nyebutnya Muhammad mulu dah, padahal namanya Slamet. Iya. Gue manggil Kang sih dia bang. Kang Slamet gitu. Lebih nggak tahu nama sih itu. Enggak, gue tahu. Mendingan gua. Eh. Mang balik, Mang. Oh. Podcast gue yang paling akrab sama Kang Slamet di Noise bang Remin. Sumbu pendek. Sumbu pendek lah. Akrab apa? Sering didengerin sama dia? Dia dengerin terus. Enggak, jadi kayak nggak pernah denger tapi kita Orang-orangnya. orang-orangnya iya. Kita sumbu pendek sama dia sering nongkrong gitu maksudnya. Kok lu ngejudge lu akrab sih? Emang dia Iya rasa sih. akrab sama lu? Dan gue juga nggak tahu Dia hubungan tuh ke dia semua orang juga ramah tahu sebenarnya. Iya, tapi yang maksudnya ngobrol di sini sampai gue yakin podcaster lain di Noise pasti pulang habis rekaman kalian nggak ada yang ngajak ngobrol selamat sampai malam kan. Iya, yang ngapain gitu kan, yang lain kan punya kerjaan ya. Podcast lain siapa podcast di sini yang tidak ada kerjaan selain kalian? Yang lain kan kecoki aja langsung pulang. Langsung pulang habis rekaman langsung cabut tag sama tadi. gua gitu. Nah, gua tadi habis tag juga. Ini pokoknya di kantor Noise ya. Betul. Kita di masa PPKM darurat tapi masih ngetek. Kita udah swab test semua di sini. Iya, tapi masuk sini sekarang harus swab test segala macam. Dan lu di sini ada podcast namanya Sumbu Pendek, iya. Posisi berapa aja top chart? Turun lagi bang, 8 sekarang. Oh, bukannya 6? Sekarang 8 kita. Karena banyak yang naik kan. Iya. Banyak yang naik gitu. Jadi di Noise tuh ada top chartnya tiap bulan ya. Iya, tapi sekarang sampai 20 ditayanginnya. 25 kalau nggak salah. Sampai 25 ya? Iya. Tadi sempet yang cuma top 10 doang bang. Oh, tadinya 10. Karena makin banyak Iya. banyak. Nggak enak ya. Maksudnya nih artis tapi nggak masuk top chart nih, nggak enak Mungkin. nih gitu. Masukin aja deh jadi 25. Nah pas masih 10 tuh kayak, jadi kita ini banget, gimana caranya gue masuk 10 itu gitu. Karena kalau enggak, orang harus nyari kan. Nah sekarang kan masih 8 lah berarti. 8. Masih slide-nya tuh slide pertama dong. Enggak, udah slide kan pertama kan sekarang, kalau di noise-nya, iya geser kanan dikit lah, sekali lah gitu. Nah, sumbu pendek, jadi buat yang pengen dengerin Oza marah-marah secara Ngobrol. komersil di Noise. Tapi kalau marah-marah tanpa komersil tuh di podcast Kesel aja ya. Iya, Di betul. Spotify. Di Spotify, di Gua YouTube lihat juga. Story lu ini kemarin ngisi webinar. Webinar apa tuh? Podcast. Webinar, iya kelas podcast gitu bang, biasa. Cara membuat podcast yang Penontonnya siapa aja? mahasiswa-mahasiswa gitu. Gue juga bingung, gue juga nanya kan, ini kalian mau bikin podcast beneran apa ini apa kayak program wajib dari kampus gitu Bikin gitu. event. Apakah lu bikin event terus lu harus ikut karena kampus atau emang lu daftar di sini karena lu pengen jadi podcaster gitu. Terus kata mereka, Kayak nggak ada respon gitu sih bang, jadi gue ya udahlah sampai materi aja dah gitu. Gua nggak oh lu tahu. nanyanya juga pas lagi Pas lu lagi ngejelasin. presentasinya, Oh, iya. Kan kalau mungkin kalau live enak ya bisa Tahu nembak. responnya ya. Ini karena di Zoom pada diem semua. Iya, tapi gue lihat story lu tuh ngomongin apa, podcast itu apa? Emang apa aja podcast itu ya? Podcast itu ya ini aja sebenarnya sih kalau kata gue mah ya konten audio aja gitu. Gue nggak tahu itu bener apa enggak ya, tapi bagi gue sih podcast kayak gitu aja sih, sesimpel itu. Sama kayak stand up comedy masuk Indonesia lah. Misalnya secara definisi stand up comedy luar negeri kan mungkin beda sama stand up comedy yang orang tahu di sini. Iya, gitu. iya. Kita taunya di sini orang ngelucu sendirian aja deh gitu. Benar. Sama kayak pelawak, materinya bisa diambil gitu. Iya. Tapi Taunya kan gitu ya. iya, tapi gue mau nanya juga sama lu bang. Sebenarnya batasnya kita nyolong jokes tuh apa? Batasnya gitu. Terinspirasi sama nyontek itu apa batasnya bang? Gini, kalau standarnya jokesnya gue ya, gue kan punya jokes itu biasanya kalau gue jelasin di cara penulisan gue bikin materi stand up, basic gue nulis jokes itu ada 4 step. Yang pertama gue nyari setup, yang kedua yang pertama itu gue harus punya opini. Iya. Opini tentang, jadi ada sebuah kejadian atau fenomena nih, gue harus punya opininya. Yang kedua gue harus punya alasan memperkuat opini. Yang ketiga gue harus punya konektor menuju punchline. Yang keempat punchline. Nah, yang gue suka nggak ngerti kalau gue lagi Thank you. dengerin lu ngomong tuh yang soal alasan itu bang. Kenapa menurut lu kita harus kasih alasan? Justru itu yang membedakan materi ini, materi umum atau originalnya lu. Dengan alasannya itu. Iya, karena lu
kita sama-sama bisa kesel sama ibu-ibu yang naik Matic, tapi keselnya karena apa tuh beda-beda dong. Beda-beda. Misal gue kesel sama ibu-ibu naik Matic karena dia ngalangin jalan gue, bikin gue bingung. Bisa juga gue kesel sama dia karena gue pernah kecelakaan gara-gara dia. Gue kesel sama dia karena gue jadi nggak bisa ngebut. Udah beda dong, udah 3 sudut pandang yang beda. Meskipun sama-sama kesel nih opininya. Ibu-ibu naik Matic tuh nyebelin. Iya. Tapi ketika alasan ini aja udah beda, menurut gue itu udah nggak bisa nih nyontek materinya ini. Iya. Ketika udah 4 kategori itu, aja ini mah mirip semua ini mah. Kayak opininya sama, terus alasan memperkuat opininya kok sama, terus konektor menuju punchline-nya yang dipilih sama sih. Bahkan diksi-diksinya juga sama juga. Konektor menuju punchline tuh lu bisa pakai hiperbola. Iya. Misalnya jangan-jangan nanti what if, bisa juga kalau, perbandingan, beda sama zaman dulu, baru punchline dong. Kalau 3 ini masih sama nih, masih nggak apa-apa deh gitu. Tapi kalau sampai punchline-nya juga sama, ya nyontek lah. Ya lu harus mikir untuk nyari opini, lu harus mikir buat nyari alasan memperkuat opini lu. Lu harus milih opsi konektor menuju punchline dan lu memilih punchline. Masa 4 step itu bisa sama? Ketemu nggak pernah, selingkungan enggak, umur beda jauh, tongkrongan nggak sama, hobi beda. Kok bisa sama sih? Ya lu pasti nonton YouTube gua lah. Kayak kalau sama lu nonton gua lah. Tapi misalnya gini bang, misalnya lagi open mic nih, kayak gue waktu itu ada open mic ketawa gitu. Nah ada yang MC lah nih komik gitu. Nah dia ngecengin penonton yang inilah maksudnya Chinese atau bule atau apa, pokoknya orang luar gitu ya kan. Terus kayak kerja apa bang gitu, bapaknya punya perusahaan ya gitu. Iya gitu, saya titip tanya satu aja gitu, perusahaannya bayar pajak nggak? Nah udah gitu doang tuh, cuman ketawa gitu. Nah misalkan gue bikin materi yang beda banget nih bang nih, tapi kelucuannya adalah apakah orang luar di sini bayar pajak apa enggak gitu. Itu juga kelucuannya gitu. Nah itu gue nyontek dia nggak hitungannya? Yang pertama ya lu harus mastiin ke diri lu sendiri, lu bikin materi itu setelah lu nonton dia, lu denger jokes itu, misalnya ya secara tidak langsung terinspirasi dari itu, atau memang lu pas pertama bikin langsung aja tiba-tiba, itu kan basic banget kan? Iya. Itu kesadaran diri tuh, harus tahu. Gue tahu dari mana ya istilah ini ya? Iya. Jangan-jangan gue nonton komika luar nih yang ini nih gitu. Atau gue nonton opini ini. Atau enggak nih, atau misalnya lu bener-bener sendiri. Tapi kebetulan sama. Makanya siat-siatnya adalah dengan yaitu minimal punya 4 itu. Tadi. Iya, jadi kalau misalnya itu adalah punchline, ya arahnya beda gitu. Mungkin sikap lu juga beda, yang lu bahas beda gitu. Sudut pandangnya beda. Masalah punchline mah kalau cuma 1 yang sama, bahkan 3 yang sama aja masih nggak apa-apa. Masih aman aja. Tapi kan misalkan yang tadi gue lakuin nih bang, soalnya gue akhirnya nggak sampai nulis gitu, materinya nggak sampai gue jadiin gitu. Misalkan gue tetap nulis nih, mau setupnya beda banget nih, tapi punchline-nya adalah mungkin kan pasti kata-katanya berbeda, konteks gue juga pasti beda nih. Tapi tempat kelucuannya tetap di apakah bule itu bayar pajak apa enggak. Nah itu masih nyontek nggak sih? Atau kayak enggak kok, itu lu cuma ngambil kayak ininya aja, keadaan aja. Ya, jawabannya sih sebenarnya tergantung lu sih. Kalau gue ya, ketika gue punya materi atau punchline yang mirip sama orang lain, masalah ego nih, gue mau mempertahankan ini jadi punya gue, ya udah ini punya gue aja, sama ya udah nggak apa-apa gitu. Atau kalau misalnya gue mau nurunin ego gue, nggak enak nih kalau sama nih, ya udah deh jokes yang ini tetap gue bawa, tapi gue tambahin jokesnya yang lain gitu. Oh jadi malah harus kita yang rewrite lagi dong? Iya, itu kalau lu mau nurunin ego lu gitu, kalau lu ngerasa aduh gue nggak mau nih sama orang gitu, gue tetap pengen punya materi gue sendiri. Ya udah jokes yang itu tetap gue bawa, tapi nggak cuman itu doang tuh. Jadi satu permasalahan itu jokesnya nggak cuman itu, ada lagi take-nya, ada lagi tambahannya, atau ini mungkin jadi jokes pertama aja, nanti ternyata dari permasalahan yang pengen gue bahas itu ada premis atau pola materi yang lebih besar lagi, setup dan punchline-nya gitu. Iya. Balik lagi ke diri sendiri sih. Balik ke diri sendiri. Iya benar. Karena kalau masalah materi sama atau enggak, pasti pernah sama aja. Pasti pernah sama ya? Iya, karena kan kita juga misalnya stand up comedy tumbuh berkembangnya di Jakarta gitu. Keresahannya itu juga. Ya lingkup pergaulannya gimana sih Jakarta ya gitu-gitu aja, ngomongin Anies. Iya kan?
ngomongin PSI Ya. gitu, ngomongin macet, banjir, ya itu aja. Makanya diakali dengan yaitu bikin materinya gue pakai 4 step itu. Ini kan basic sebenarnya. Iya. Ketika dikembangin jauh lebih rumit lagi, Ja. Ada callback. Iya, ada Misal, teknik-teknik lagi. ketika lu nyontek sampai callbacknya, ya masa nggak nyontek sih, ini ada callbacknya jing gitu. Tapi iya betul. Terus nyontek sampai ke deliverynya, kok sama sih nih jedanya di sini gitu. Dan kenapa beliau memilih lu bang untuk dicontek? Kan ada banyak komik lain nih. Kenapa Ridwan Remin gitu? Kan dia mengagumi gua katanya. Iya. Gue juga mengagumi Seringai, tapi band gue nggak bikin lagu kayak Seringai. Karena mungkin nggak bisa kan lu ngikutin yang agak berjelimet iya, juga iya. tuh. Ya sebenarnya nggak ya resiko lah kita hidup di zaman yang serba Benar, gampang benar. ini gitu. Lu bisa nonton siapa, lu bisa bawain materi apa gitu. Gua sendiri pun sering banget mengcopy paste pola materi komika luar negeri. Iya itu. Sering banget gitu. Gua akuin gua Iya, sering sama. banget. Gua juga Tapi sih, ya memang gua tidak sebodoh itu untuk mengcopy paste langsung semuanya iya. gitu. Ngomongin pernikahan. Kayak misalnya Chris Rock ada materi yang gua suka banget tentang pernikahan, tentang anak gitu. Anak kecil tuh harusnya dibully gitu kalau kulit hitam. Oh, iya, iya, Karena kalau iya. enggak dia nggak nurut. Iya. Itu kan iya nih bisa nih gue bawain nih. yang- Lagian di Indonesia cocok nih gini-gini mah gitu. Yang- Misalnya orang tinggal di kampung tuh anaknya harus digalakin. Kalau enggak mah iya. anaknya galak juga, anaknya bandel. Bisa aja kan? Nah itu kan materi dia yang lu kalau ketemu orang putih di luar harus hati-hati itu bang ya. Iya, Yang itu. di rumahnya Chris Rock tuh barang-barang Semua serba bahaya, putih. pisau tuh warna putih gitu, Iya. kan. Nah, misalnya yang kita ambil pola nih, berarti kayak lu tadi kan, orang kulit hitam lu ganti sama orang daerah, orang putih itu orang kota gitu ibaratnya. Iya, bisa. Orang miskin, orang kaya, Oh. bisa gitu. Pokoknya semua yang berbau kekayaan, gue bikin berbahaya senjatanya gitu. Ya, bisa aja. Berarti kalau mau nyontek sebenarnya paling aman tuh nyontek pola ya, karena Nyontek itu pola tuh aman. Karena ya menurut gua sejago-jagonya orang kayak misalnya siapa ya komika yang Russell Peter gitu kan suka dibilang dia nyuri-nyuri materi. Oh iya benar. Katanya gitu ya. komedian luar gitu. Kalau nyontek pola tuh menurut gua selama apa ya? Selama itu bukan pola yang dia temukan, nggak akan sedalam itu juga polanya sih menurut gua. Berarti pola tuh hanya akan dalam kalau Lu itu yang penemuan nemuin. kita sendiri. Karena lu tahu kekuatan pola itu gimana. Oh iya benar. Misalnya lu jago main kayak Indra Primawan gitu. Iya. Main absurd, lu tahu kekuatan absurd tuh kayak apa gitu. benar. Gua harus lompat sejauh mana biar penonton tuh tetap bisa ketawa. Iya. Bisa aja dicontek polanya tapi kan Nggak lu akan- nggak punya rasanya kan. Iya. Lu cuman tahu oh ini diginiin, dianehin dikit lucu kali nih gitu. Iya pola ya. Dan lu nggak yakin sama kemampuan lu untuk mendeliver itu juga. Kalau Indra Primawan mungkin yakin gue bisa nih ngebawain ini, nadanya gini, Iya. setupnya gini, punchline-nya gini, lucu gitu. Jedanya di mana aja. Orang mungkin gua cuma malah- tahu polanya terus tahu penulisan oh dari sini setup punchline jadi tapi bawain Iya benar sih ya. gitu. Kalau masalah kesamaannya sama lah pasti bisa. Oh mungkin itu kenapa orang tadi nirunya materi lu bang, karena materi lu kayak masih bisa dibawain kayak secara tulisan tuh. Kalau di niru Regen nggak bakal bisa dibawain kan? Iya materi gue tuh gue sadari dari udah lama banget kalau materi yang udah jadi gue bikin itu gampang banget dibawain orang. Iya karena sangat-sangat tekstual banget ya. Karena guanya pun ngebuat itu supaya gue mudah membawakannya. Oh iya benar. Cuman yang susah dari materi gue adalah bikinnya, Ja. Iya. Coba tuh orang yang bawain materi gue suruh bikin yang sama deh gitu. Tapi, yang sama polanya gitu iya, tentang iya. apapun coba lu bikin dengan pola yang sama nggak bisa pasti bingung. Kok dia bisa mikir ini ya? Kok dari sini bisa lari ke sini ya? Kok dia bisa milih konektornya ini ya? Punchline-nya kenapa ini ya? Gitu bingung. Tapi lu jadi lebih rileks secara delivery nggak bang? Dengan lu tahu punya kan kadang kita nih kayak ntar gue delivery harus ini banget nih gitu. Nah mungkin kalau lu ada nggak kayak apa istilahnya kayak tulisan gue udah lucu nih gitu, delivery gue kayaknya so-so aja udah bisa. Mayoritas tulisan gue semuanya gampang dibawainnya dengan emosi yang biasa-biasa aja, responnya kayaknya nggak jauh beda dengan gue lagi powerful. Iya, benar. Tapi ada beberapa materi gue yang memang gue harus ngebadanin sebelum gue tampil. Oh. Bahkan berhari-hari gue ngebadanin untuk tampil gitu, ngebawain materi itu. Contohnya kayak kalau lu tahu materi gue yang pencurian korek deh. Nah gue tadi
Itu di kepala gue juga barusan. Nah itu pola Soalnya apa itu bang? materi yang kayaknya banyak orang tahu juga gitu. Karena itu yang gue nggak pernah ngeliat bang kayak gitu. Komik luar aja, gue belum pernah lihat ada yang main kayak gitu gitu. Itu kan kayak callback ya. Iya, callback. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh yang pertama bikin kalau nggak salah tuh Rian Adriandi. Gue sih terinspirasinya dari Rian Adriandi. Kalau polanya gue terinspirasi sama Indra Jegel. Indra Jegel yang temennya minta es krim, Oh ya. main stick, pas malam pertama ngeliat gitu. Nah kan itu kan kayak apa yang dia ceritakan di awal di bawain lagi di akhir Iya, gitu. Polanya iya, gitu. iya. Tapi dari Rian Adriandi gue yang diambil adalah apa ya? Dia menspesialkan hal-hal yang remeh, ngomongin kastanyet. Dia menspesialkan hal-hal yang remeh. Tahu nggak lu materi Rian Adriandi? Kastanyet nggak tahu gue. Yang di orkestra ada pemain kastanyet. Oh. Signifikansi lu apa di situ gitu. Bahkan itu yang bikin gua materi orang gila tuh ada yang kontribusi lu apa di hidup gua anjir gitu. Dari materi kastanya tadi. Pas dia bilang signifikansi lu apa di situ. Dia bilang ya kan sebenarnya signifikansi dan kontribusi mirip kan. Mirip. Jadi sumbangsih lu tentang dari ini apa sih gitu. Keikut campuran lu tentang ini tuh apa gitu. Modelnya kan gitu. Nah itu lu pakai di Kalau yang kontribusi gue pakai di materi ulang tahun. ulang tahun, lu nyuruh gua nraktir lu, kontribusi lu apa buat hidup Iya. gua gitu. Nah kalau yang materi korek itu dari Rian ngomongin kastanyet di orkestra. Jadi gimana perasaan orang yang main kastanyet, disalahinnya gimana, pelatihnya tahu dari mana dia salah, gimana cara dia mempromosikan dirinya di depan calon mertuanya, kerja di mana, orkestra, ngapain, kastanyet gitu-gitu. Jadi hal yang remeh dispesialkan, begitupun gua masalah pencurian korek kan remeh. Tapi gue menganggap itu sesuatu yang penting, sesuatu yang spesial, sesuatu yang harus cepet-cepet dicari solusinya gitu. Kayak padahal mah kalau sehari-hari mah ya udahlah bawa aja korek gua gitu, tapi kayak hiperbola juga. Iya, jadi ya pokoknya secara pola menspesialkan sesuatu yang menurut orang mungkin biasa aja, tapi cara nyari temanya ya lu harus tetap punya kekesalan atau punya perasaan yang beda dari kejadian itu. Misal dari pencurian korek hilang, lu sekesel itu nggak sih kalau korek lu hilang? Kalau gue sih kesel, makanya gue bawainnya itu. Iya benar. Lu pernah nggak korek lu hilang diambil sama senior lu gitu? Kayak, Pernah, iya pernah gua. gue tahu tuh di dia, gue lihat tuh dikantongin, tapi senior gue Iya, anjir. gimana ya bilangnya? Kayak secara kasta tuh udah kalah Iya. duluan gitu. Jadi itu kan kesel banget kayak Iya. gondok gitu. Nah, gara-gara itu gue punya rasa itu, ya udahlah tema ini aja yang gue ambil. Karena gue tahu perasaannya, gue tahu kegentingannya kenapa ini harus diselesaikan masalah gitu. Itulah yang lo angkat menjadi ini topik Iya, kayak gitu. basic keresahannya di situ. Habis itu ya baru dikembangin secara penulisan. Gue nonton komik-komik lain termasuk salah satunya Indra Jegel. Ya udah, oh bisa nih ternyata diginiin juga ya gitu. Itu kan cara copy paste edit sebenarnya. Bukan copy paste doang. Iya. Gue soalnya gini-gini, gue pernah juga bang sekali jokes gue diambil orang juga pernah bang. Tapi orang biasa gitu ya, kalau lu kan artis lah gitu yang ini nih. Jadi gue waktu itu ada kayak jokes TikTok gitu, terus orang bawain plek-plekan juga gitu. Terus gue ngerasa kayak anjing, dan ini gue bikinnya susah gitu gue ngerasanya. Iya. Dan ini gue FYP ini sulit gitu. Lu enak banget tinggal ngambil apa yang udah gue bikin terus lu bawain gitu. Dan lu FYP juga gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, lu apa rasanya ngelihat tadi itu gitu, kayak video orang itu kayak ini materi gue persis gitu, dan kayak orang-orang ketawa yang di sono. Iya, tapi kan meskipun ketawanya palsu ya. Iya. Ketawanya karena tayangan aja ya. Soalnya gue ngelihat pas orang niru jokes gue itu, terus ngelihat orang kayak komen WKWK di situ, gue kayak anjing lu ini gue yang nulis bangsat gitu. Padahal harusnya kan ya udah gitu. Ya sebenarnya respon gue tuh kan karena gue sering banget ya digituin gitu. Ya karena materi gue gampang dibawain orang. Suka akhirnya dicolong-colong ya. Sering ya udah ada orang yang make untuk latihan, ada juga yang make untuk lomba dan menang. Yang ada juga tampil di TV, yang dibawain sama artis tampil di TV tuh nggak cuma sekali setahu gue gitu. Oh ada lagi ya? Ada, dan dia pun gak cuma sekali itu ngambil materi gue di TV. Makanya gue posting gara-gara kesel. Nah, sebenarnya respon gue dari hati, gue tuh nggak pernah ngerasa segitu ruginya gitu. Dengan jokes lu diambil. Iya, karena lu punya banyak gitu. Bukan, karena gue udah tahu materi gue emang gampang diambil. Oh. Tapi
materi gua nggak gampang dibikin gitu. Hmm. Jadi kalau emang tujuan lu cuma buat nyari duit dengan ngambil materi gua, ya udah gitu. silakan. Tapi sampai kapanpun lu nggak akan bisa jadi gua gitu. Iya, benar. Cuma kan kadang ada orang yang ya udahlah, yang penting gua dapet duit, yang penting ngambil duit. Kadang kan orang gitu rese, makanya butuh ditegor gitu. Kalau dia tiba-tiba malah minta kombut sama lu gimana bang? Misalnya, Remin saya mau belajar dong stand up. Asal waktunya cocok. Iya. Ya gue tahun 2017 diambil juga sama dia materinya. Terus gue nulis di blog kan, yang satu yang gue khawatirin adalah gimana kalau yang diambil materinya dan ditayangin di TV itu materi komik yang bukan gua gitu. Materi komik yang cuma punya materi 5 menit. Nah iya. Materi komik yang nggak pernah punya kesempatan tampil di TV. Nah, mungkin nggak bisa bikin materi baru. Benar. Gimana perasaannya kalau gua Benar. ambil ya udah, toh itu juga materinya udah tayang di YouTube gitu. iya, makanya tadi gue bilang, lu kayaknya nggak sedongkol gue karena lu itu tadi udah tayang di YouTube, terus kedua juga lu mungkin ngerasa lu punya banyak, dan ketiga ini kan pasti kayak bukan materi lu yang Terbaik. kayak andalan lu banget kan. Iya, bukan materi terbaikku juga. Gue yakin kayak pasti buat lu itu kayak materi ya udah ini aja gitu, bukan yang Apalagi itu kan andalan. materi TV. Materi Materi TV mah TV, emang materi iya. yang pengen gue buang. Kalau yang materi asli kan pasti kan materi off air. Iya. Jadi sebenarnya kalau gue sih nggak khawatir gue dapat kerugian, tapi itu khawatirnya kalau yang kalau didiemin terus gitu, takutnya ya semua materi komik bisa diambil. Yang Iya. parah tuh ya komik-komik kayak lu deh, misalnya lu masuk TV juga Iya. belum, terkenal banget juga secara komik belum, Iya. gitu. Materi mungkin cuma Belum punya banyak, segitu-gitu aja yang aman, tiba-tiba anjing dibawain di TV lucu lagi gitu kan. Udah gitu yang komen, wah kakak kocak banget nih orang. Terus kita dalam hati kayak, gue yang kocak kan gitu. Nggak tahu aja komik-komik baru tuh ada yang setahun 2 tahun nggak lucu-lucu, buat dapat 5 menit tuh susah gitu. Iya bener. Kalau main ambil aja, sementara kalau artis sebesar mereka mah tampil bawain apa aja lucu. Bener bang, lu mah tinggal ngomong apa aja udah ger pasti. Iya, lu gombalin artis bintang tamu juga lucu kan, yang lain juga support gitu, nggak usah sampai ngambil materi orang gitu. Iya sih, nggak mungkin dia ngelawak terus co-hostnya diem garing gitu, ngebom gitu. Iya, karena semua juga akan support untuk tayangan. Iya. Dia 2017 udah ngambil juga. Materi suci tapi. Jul. Tapi lu juga bang, dia pernah ngambil punya orang lain nggak? Ya kayaknya pernah lah. Tapi nggak tayang aja gitu. Cuman yang nggak dibahas aja kali gitu. Gua aja ngebahas karena udah 2 kali jadinya. Ya masa gua diem terus, malah aneh jatuhnya kalau gua diem gitu. Iya malah aneh gitu kalau dia. Karena kan yang mention ke gua, yang DM ke gua juga nggak cuma 1-2 gitu, ternyata oh bang ini dibawa gitu. Masa gua diem, aneh gitu. Biar juga orang-orang tahu positioning seorang stand up comedian kalau materinya diambil ya gitu. Iya benar. Untuk ini juga ya, edukasi bahwa kalau jokes diambil tuh lu boleh kayak gini gitu ibaratnya. Iya. Jadi sama milih-milih juga kira-kira stand up comedian mana yang tidak retweet gua. Oh dia, ku tandai. Ya, tapi lu secara stand up comedy kan udah pernah bikin show, Ja? Ya walaupun itu bukan special show stand up banget sebenarnya bang. Iya. Iya. Tapi ada stand upnya juga untuk Salah Day Night. Dijual di digital downloadnya ya? Di comika.id. Benar. Udah laku banyak ya? Alhamdulillah lumayan sih bang bulan pertama sih. Berapa totalnya, berapa jumlah penjualan yang udah ada laporannya? Kan laporan masuk baru sekali kan, baru bulan pertama kan. Gue itu 200 berapa gitu. Ih banyak Lumayan lah. bang makanya. Ya misalnya sekelas lu yang bukan juara apa, Iya, bukan Nggak artis pernah masuk TV, TV, ya gitu bener. ya. 200 tuh sebulan banyak. David aja gope ya. 500 download. Ya udah 500 download. Padahal baru beberapa minggu. Tapi kan ya David juara 1. masa udah banyak di mana-mana gitu. Nah, lu kenapa nggak pernah jualan di Comika bang? Belum butuh uang. Gue belum punya dokumentasi yang bagus. Gue tuh pengennya kalau punya digital download tuh sesuatu yang bisa gue tonton berulang dan gue happy nontonnya gitu. Ya minimal secara teknis tuh udah bagus, kayak visualnya bagus, audionya bagus, ya tempatnya bagus, mendukung gitu. Terus sama materinya bagus semua atau enggak gitu. Kalau guanya masih kurang masih kayak nggak pede, antar aja deh gitu, nunggu yang bagus gitu.
Berarti tuh videonya si Introduction Jakarta yang di Ketawa, ya udah lu simpen buat lu pribadi aja tuh videonya. Iya. Oh. Yang gua lempar ke YouTube biasanya yang cuman Potongan. momentum. Momentum. Yang kalau ini gua simpen terus pun nggak jadi apa-apa juga nih gitu. Karena kan itu kan panjang banget tuh 2 jam ya. Enggak, sejam gua mah. Enggak yang di Ketawa, iya sejam ya. Itu kan banyak banget tuh kan. Gue pikir tuh, oh dia upload di YouTube highlight ntar dibikin digital ya. Ternyata emang cuma di YouTube doang. Nah, yang di Ketawa tuh sebenarnya secara materi gua ngerasa cukup puas lah. Maksudnya Iya. dijual dan dibeli sama orang gua nggak malu gitu. Meskipun ada beberapa materi lama yang mungkin orang udah tahu kalau lu suka nonton gua gitu. Tapi yang bikin gua nggak dijual itu adalah master. Kan kameranya ada 2, ada cover ada master. Nah, masternya itu kameranya jelek. Oh, Jadi masternya yang di tengah ya? Yang di tengah. Iya. Cover itu pakai kamera gua bagus, lensanya bagus lah gitu. Misalnya detail gitu, Iya. fokus. Nah, yang masternya tuh kayak pakai camcorder tapi kayak Iya, makanya kayak agak GoPro gitu ya. resolusinya kok beda banget ya. Ah, Gitu. Nah, betul, gua betul. terganggu sama itu, jadi ntar aja deh. Nah, yang di Bandung netnya pengen dibikin lagi karena gua bawa kamera 2, terus si Gusman Sige bawa kameramen juga gitu. Wah, banyak nih kamera nih, oke. Ternyata lightingnya di sana tidak memadai, gelap banget. Pas gua review, ih gelap banget ya, jelek enggak gitu. Oh. Karena secara materi jauh lebih puas yang di Bandung gua karena banyak materi-materi baru Dari yang di Jakarta. dari yang di Jakarta. Nah, mudah-mudahan lah tahun ini nanti mau bikin lagi dan bisa didokumentasikan dengan baik. Dijual tuh DD-nya tuh ya. Iya, kalau butuh uang. Ada opener bang? Nggak. Nanya doang, bukan mengajukan diri mah bukan ya. Kayak, ada opener nggak sih gitu? Nggak tahu kan gua keluar kota aja. Ke Bandung kan? Enggak lah, Bandung kan udah. Oh lu ke? Nggak tahu mana. Gue tuh mikirin show tuh biasanya sebulan sebelum. Oh. Sebulan sebelum baru rencana kemana ya, atau gue langsung nanya komunitas setempat atau siapa gitu. Kayak kemarin di Bandung langsung nanya ke anak Bandung, mau nggak nerima gue di bulan depan gitu. Atau kalau mau sidik tuh Hamin 2 minggu kalau nggak salah. Hamin 2 minggu. Iya, jadi udah ditawarin sama Kang Mo tuh lama banget awal-awal ketawa buka, cuman guanya nggak mau. Kenapa sih? Ya nggak mau aja, ngerasa belum. gue tuh nggak pengen bikin show di Jakarta. Oh. Iya, karena gue ngerasa kalau Jakarta tuh spesial banget deh, harus gede deh gitu. Kalau gue mengawali Jakarta dengan di tempat yang kecil tuh kayaknya Kayak kurang grande gitu. Iya gitu, mending nanti aja deh Jakarta sekalian di teater apa gitu sekalian. Cuman akhirnya sampai di Desember awal tuh gue masih nggak tahu mau di mana gitu kotanya. Terus ya udah gue kontak Kang Mo Sidik Hamin 2 minggu, oke, naik player sold out, ya udah. Jadi nedo lah gitu ya. Iya, udah Jakarta yang bikin show dulu dah tahun ini gitu. Yang di Bogor juga Hamin 2 minggu kayaknya gue persiapan. Emang nggak pernah nyiapin dari jauh-jauh hari. Karena takut kalau nyiapin sekarang nih kagak ada materinya. Mending nyiapinnya November nanti. Siapa tahu udah ngumpul materi barunya. Berarti tahun depan ya? Tahun ini lah. Itu keluar kota tuh satu kota atau lu tour kayak Coki gini? Enggak, satu kota. Oh. Rencana awalnya masih kayak gitu, masih setahun satu kota. Dan masih introduction terus bang ya? Iya. Oh. Kan gue butuh perkenalan terus. Butuh perkenalan terus. Sebenarnya show gue tuh pengennya namanya The Only One. Makanya kan jadi nama Instagram dan Twitter gue. The Only One. Dulu awal-awal namanya pengennya The Only One. Cuman ngerasanya, kalau The Only One nih kayak berat banget ya namanya. Kayak harus spesial banget gitu materinya ya. Oh iya. Jadi kayaknya kalau tipis-tipis nggak mewakili nama nih The Only One gitu. Oke, gue bikin awal dulu deh introduction, perkenalan gitu. Nanti baru ada juga. Iya, tetap di Only One, tetap kayak Awe kan awalnya pengen tangan kosong judulnya, akhirnya jadi pidato presiden gitu. Ya udah, ada kesempatannya itu dulu aja deh gitu. Dan rencana tahun ini mau bikin lagi. Lu ada rencana bikin lagi? Gua pengen sih bikin Keselajen Night lagi nanti yang Keselajen Night 2 gitu. Cuman nggak tahu sih, gue pengen bikin stand up juga sih bang sebenarnya, misalkan gue stand up spesial beneran. Pengen juga sih, cuman mungkin berapa ya, maksudnya idealnya sebenarnya gimana bang, kayak berapa tahun kita gabung atau berapa lama durasi materinya gitu? Bebas aja ja. Atau kayak menurut lo yang ideal gitu, apa ya, bukan ideal, yang kayak pas gitu untuk bikin show?
Ya bebas aja, tergantung tujuan lu bikin show buat apa sebenarnya. Kalau tujuan lu pengen ngerasain bikin show doang mah, ya bikin aja gitu. Banyak juga komik-komik yang waktu itu, ini siapa sih tiba-tiba bikin show gitu. Tapi ya udah gitu, bikin aja. Kayak Aji tiba-tiba, ini siapa sih kok Aji bikin show gitu. Tapi ya udah mau bikin aja ya. gitu. Ada juga orang yang pengen bikin show karena pengen punya, karena dia secara di industri tuh udah sempat ngerasain ini, ngerasain itu, ngerasain banyak hal, tapi gue belum spesial show nih gitu. Iya, biasanya Kayak gitu. Boris Bokir gitu. Iya. Udah lama banget baru akhirnya bikin gitu. Ya beda-beda tujuannya. Jadi waktu mah relatif lah. Nggak harus ini ya nentuin atau bandingin sama yang lain siapa. Kamu bikin nih langsung aja bikin gitu. Harus hidup sendiri. Atur aja sendiri, Ja. Oke, kalau gitu terima kasih Oza udah mau sharing santai. Bang Emen udah mengundang gue. Ini yang kedua kalinya kita syuting sharing santai ya. Yang pertama di kantor Stand Up Indo, tapi filenya error. Emang aneh tuh kantor ya kayaknya ya. Waktu sama Yuda Brajamusti 3 kali Nah, di situ. Ini 2 kali sama lu. Makanya mudah-mudahan yang ini nggak sampai yang ketiga kayak Bang Yuda nih. Iya, mudah-mudahan. Karena gue juga udah nggak tahu mau bahas apa lagi sama Oza. Mana kenal banget juga enggak. Ini apa yang mau dikulik. Ya, terima kasih buat yang udah nonton juga. Sampai ketemu lagi di sharing santai selanjutnya. Dadah.